Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, ada pepatah yang mengatakan ma atyaqal aish laula fashatul amal. Alangkah sempitnya hidup jika tanpa cita-cita yang lapang. Maka orang yang tidak punya cita-cita, orang yang tidak punya harapan, hidupnya pasti akan menjadi sempit. Nah, termasuk harapan di dalam menjalani kehidupan berumah tangga atau berkeluarga. Maka tidak mustahil atau bukan hal yang berlebihan jika setiap kita dalam membangun rumah tangga itu dengan adagium rumahku surgaku atau baiti jannati. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 117 sampai 119 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Adamu inna hadza aduwwul laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa inna laka alla tajua wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Wahai Adam, sesungguhnya setan adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Jangan sampai ia menyebabkan kamu terusir dari surga, sehingga engkau bersusah payah di bumi. Sesungguhnya di surga engkau tidak akan lapar, tidak pula telanjang. Sesungguhnya engkau di sana tidak akan dahaga dan tidak juga kepanasan. Sebelum menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi, Adam dan istrinya menjalani semacam training ya di surga. Tujuannya adalah agar pengalaman hidup bahagia di surga itu diwujudkan dalam kehidupan di dunia. Artinya mewujudkan hidup di dunia ini dengan duplikasi kehidupan bahagia di surga. Apa itu? Yakni tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan yang nyaman dan mapan. Kalau zaman sekarang boleh jadi ditambah satu, yakni wifi yang senantiasa menyala dan tidak pernah berhenti. Sebab sekarang wifi merupakan salah satu kehidupan hidup di dunia ini. Rumah di surga itu juga disebut dengan masakin thayyibah, artinya hunian yang layak dan menyenangkan. Untuk mencapai kehidupan bahagia sebagaimana di surga, manusia harus bersusah payah sehingga tidak boleh lengah. Mengapa? Karena manusia hidup nyaman itu tidak disukai oleh setan yang selalu berjuang untuk menggelincirkan. Sehingga kita sekalian dalam menjalani hidup itu diperlukan sikap ikhlas, artinya tulus tanpa pamrih. Kalau kita ikhlas itu tidak punya harapan yang hanya terbatas. Kalau harapan imbalan yang diinginkan hanyalah yang sifatnya terbatas, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan yang berantai
yang itu kemudian disebut berkah. Maka tanpa ketulusan hidup tidak akan berkah. Kemudian juga diperlukan sikap islah atau selalu mencari kedamaian, selalu mencari kebaikan bersama-sama. Kemudian istiqomah, tidak mudah goyah oleh gangguan maupun rayuan. Juga perlu menguatkan yang disebut dengan istitoah. Istitoah itu kemampuan maksimal untuk menjalani hidup baik lahir maupun batin. Nah, istitoah itu perlu dimiliki oleh semua anggota keluarga kita. Dan yang kelima adalah sikap ihsan, senantiasa mencari yang lebih baik untuk diri kita maupun untuk lingkungan kita. Nah, oleh karena itu kita perlu waspada menghindari sikap hidup yang mengarah kepada keburukan. Ini diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 41 sampai 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti ittakhadhat baitaw wa inna auhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Jadi orang yang akidahnya tidak lurus itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Nah, rumah laba-laba itu adalah rumah yang paling lemah atau paling rapuh. Nah, rumah laba-laba itu rapuh bukan karena benang-benang yang dirakitnya itu untuk menjadi tempat tinggal. Karena secara keilmuan, benang-benang itu sesungguhnya mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan aslinya itu lebih kuat daripada baja. Tetapi faktor rapuhnya rumah laba-laba itu karena si betina laba-laba mengusir dan bahkan berusaha membunuh jantannya setelah berhubungan seks. Ini artinya menjadi pelajaran bagi kita, bisa diibaratkan bahwa seorang suami sudah mencari nafkah, membanting tulang, tetapi tidak dihargai oleh istrinya. Bahkan sang istri setelah menerima pemberian dari suaminya, bukan hanya tidak menghargai, tetapi juga berusaha mengusir, tidak memberikan tempat yang layak kepada pasangan hidupnya itu. Jika dalam berumah tangga tidak ada sikap saling menghargai, saling menghormati, maka keharmonisan itu tidak akan terwujud dalam keluarga itu. Bahkan sarangnya rumah laba-laba itu juga berbahaya bagi serangga lain yang terjerat. Artinya memang hidupnya itu selalu berusaha untuk menjerat orang lainnya sehingga dia mendapatkan makanan. Maka kita tidak boleh menjalani hidup dalam rumah seperti laba-laba itu. Kalau orang itu masih bertanya besok makan apa, itu akan berusaha
untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Tetapi ketika seperti laba-laba itu, maka yang dipikirkan bukan besok makan apa, tetapi besok makan siapa, besok menjerat siapa. Boleh jadi model seperti ini diantaranya juga orang yang hidupnya dengan model gali lubang, tutup lubang. Hutang sini untuk menutup hutang di sana. Nah, maka besok yang dipikirkan besok siapa yang saya pinjami. Kalau ini yang terjadi, maka bukan rumahku surgaku, tetapi rumahku menjadi neraka. Nah, maka hal yang demikian ini harus betul-betul kita hindari. Rumah yang menjadi surga bagi penghuninya itu bukan sekedar wujud bangunannya, tetapi yang lebih penting justru berkaitan dengan martabat kehidupan, kepribadian, dan hubungan yang serasi dengan lingkungan. Dan tidak akan menjual martabat demi secuil martabat. Nah, hanya orang-orang yang cerdas saja, orang yang berilmu, yang bisa mengambil pelajaran dari ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Orang alim, kata Nabi, adalah man aqala anillah fa'amila bi ta'atihi wajtanaba suhtahu. Orang alim adalah orang yang bisa menalar tentang Allah, beramal dengan mentaatinya, dan menjauhi hal-hal yang membuat Allah murka. Maka termasuk kebodohan yang keterlaluan adalah orang yang menjadikan sekutu sesuatu yang sama sekali tidak diperhitungkan kepada zat yang keadaannya seperti itu. Benda mati kok dibandingkan dengan yang maha kuasa, maha menang atas segala sesuatu. Yang maksimal dalam ilmu dan kerapian perbuatan adalah sesuatu yang tidak ada. Oleh karena itu, mari kita menjauhi semaksimal mungkin akidah yang salah. Sehingga rumah tangga yang kita bangun itu didasarkan atas akidah yang lurus, akidah tauhid, kemudian ibadah yang tekun, serta akhlak yang mulia. Kemudian terwujud dalam bermuamalah duniawiyah yang memberi manfaat kepada sesama. Insya Allah jika itu terjadi akan terwujud baiti jannati, rumahku surgaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.